Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladzi ja'ala lil muslimina 'id al-fitr ba'da siyam Ramadan wa 'id al-adha ba'da yawm Arafah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ذهب عنهم الرجس والصفات أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita sembahkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Tampakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkataannya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian berwarna putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian Islam, melambangkan kesamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang masyarakat. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita ingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam serta keluarganya Ismail dan Syajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, besar, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negara yang di Palestina. Tapi
baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air yang kemari sambil berlari kecil atau sa'i antara Safa dan Marwah banyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya besar itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minat thamarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Al-Baqarah ayat 126. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum. Sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah berfirman, "Qala wa man kafara fa ummatuhu qalila, tsumma tarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku siksa, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin sekalian, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahar, artinya hari cara memotong kurban di dalam ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan kesabaran Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya semua anugerah, sebuah kehormatan khalilullah, yaitu kekasih Allah. Setelah tinggal al-khalil di tangannya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, punya Allah, tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian
yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi sekarang ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, Iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak ini berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak goyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari ulang-ulang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian pada haji yang melempar jumrah. Jumrah itu pula usta dan obat yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jemaah haji yang dimuliakan Allah. Setelah sampai di suatu saat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, aku harap aku dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyesatkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asal tajam-tajam supaya agar penyembelihan berjalan singkat. Sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak saya datang ke rumah agar persediaan itu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sayaku, maka janganlah terlalu jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Setelah Ismail, putra tercinta diletakkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan terbelah pun tidak. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hamba itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan meletakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Allah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang saat itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup memotong batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil ekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah memberi ayah dan anaknya yang memasrahkan tawakal mereka.
Sebagai imbalan ibadah mereka, Allah menentukan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran ayat surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa qadainahu bi-dhikri al-'azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun 'ala Ibrahim. Yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, kabunglah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 25% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebesar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah jemaah yang dimuliakan Allah. Hikmah yang dapat diambil dari pelajaran dari pelaksanaan salat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, pesan atau istimewa yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah dan ketentuan yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus sambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Karena sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Kebijinan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Jenis pembelian berupa banimah atau binatang ternak, artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecoklatan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hewannya harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh dalam hati kita. Hadirin dalam Idul Adha yang dimuliakan Allah. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan untuk membuka hati kita untuk berkorban bagi negeri kita yang tidak pernah luput dirundung kesetaraan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Dan biaranya itu maka lahirlah pertemuan dan akhlak sebagai kita umat Islam seluruh dunia. Dengan air zam-zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Kalaupun tiap hari yang kurang sebelum kita sebagai tonggak adalah seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita semua para pemimpin kita, elit kita dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara.
Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mampu melaksanakan perjuangan dan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu membuka kita untuk terus bersemangat, rela berkorban di kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واغفر عبادك الموحدين واغفر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واهد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.